seberapapun kita yang hadir pada hari ini, kita percaya bahwa Allah kita tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali persiapkan hati, persiapkan pikiran kita. Kita mau tujukan kepada Allah kita. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ambil waktumu, ambil saat teduhmu pada pagi hari ini. Dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Yesusku, katakan bersama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam kekudusanku, ku angkat tanganku.
Engkau bekerja atas kami, Engkau berkarya atas kami Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak. Terima pujian, hormat, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa lakukan perkara yang besar. Haleluya. Tidak pernah ragu akan kebesaran-Mu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Lihat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Karena Dia berkata bahwa Kau berharga di mataku, maka Dia mengorbankan diri Yesus di kayu salib untuk tembus dosa saudara dan saya. Dan pada hari ini kita mau menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Kami bersyukur
kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap situasi hidup kami, setiap musim dalam hidup kami. Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kadang kami harus malu karena kamilah yang kurang setia dan meninggalkan Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan bangga memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang begitu setia. Engkau gak lihat kami kotor, Engkau gak lihat kami gak setia, Engkau gak lihat kami di dalam gelap. Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau terang, Engkau tetap menghampiri hidup kami. Engkau hadir dalam setiap sisi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini biarlah kami ingin belajar, kalau Engkau setia, Engkau menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin dengarkan berita firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus akan berbicara kepada kami, memimpin, memberikan penerangan kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa dituntun oleh firman-Mu hari ini. Dan kami akan melakukan firman-Mu dengan sikap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Wow, luar biasa. Tetap semangat, amin. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Alkitab tercatat dengan jelas bagaimana kalau Dia berjanji kepada setiap orang yang percaya kepadanya, janji dari Tuhan selalu ditepati. Tadi saya berbicara di ibadah raya yang pertama, yaitu bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, lalu janjinya itu juga disampaikan kepada Ishak, dan itu digenapi di dalam kehidupan Ishak. Dan luar biasa bahwa janji Tuhan berkenaan dengan kemenangan atas krisis ekonomi yang dialami oleh Ishak. Dan Ishak tidak harus pergi ke Mesir untuk mencari bantuan sembako, bantuan pangan. Oleh karena Mesir adalah negara yang besar dan Gerar, tempat tinggal dari Ishak di Kanaan, mengalami bencana kelaparan luar biasa. Tapi tetap setia, taat dengan perintah Tuhan, tetap tinggal di situ, bahkan dia menabur benih dan Tuhan memberkati dia. Dan itu berbicara mengenai bagaimana janji dari Tuhan, kemenangan krisis ekonomi digenapi. Dan sekarang saya ingin mengajak kita bagaimana mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Mari kita akan membuka di dalam kitab 2 Tawari pasal 6 ayat 3 sampai 11. Kitab 2 Tawari 6 ayat 3 sampai 11. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuka di Alkitab atau di tab, di handphone, mohon perhatikan bacaan Alkitab yang saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Ayatku demikian: sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku,
dan memilih Daud untuk berkuasa atas umat Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memang baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 6 ayat 3 sampai 11 dengan judul perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Saudara dikasih Tuhan, apakah kita punya pengalaman bagaimana kita sepertinya dongkol hati ini, kecewa luar biasa. Sakitnya tuh di sini, Om. Emang kenapa? Lah saya sudah tunggu-tunggu. Dia orang janji kepada saya, dia nggak tepati janji itu. Dia bilang, Tarso, tahu nggak? Sebentar besok, gitu ya. Nah, mungkin buat orang yang memberikan janji, lalu dia mengingkari dan tidak bisa menepati janji, mungkin gampang buat dia. Oke deh. Beb, sorry lah ya, maafin abang ya, nah gitu ya, maafin koko ya. Memang gampang ngomong, betul nggak? Coba saudara, ngomong gampang kan? Tapi bagaimana dengan orang yang nunggu-nunggu janji itu? Nggak segampang itu memaafkan, betul nggak? Aku ini masih manusia loh, bukan manusia B, bukan manusia C, masih punya perasaan, gitu ya. Namanya punya perasaan. Nah, jadi orang begitu kecewa. Jadi kita juga harus belajar menyelami dan memahami kalau ada orang kecewa, patah hati karena tidak dapat janji begitu, ya. Jadi, tetapi luar biasa. Kalau Tuhan berbeda. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan selalu serius dalam berjanji. Dan kita bisa lihat tepat waktunya menepati janji itu. Yang percaya katakan amin. Wah, ya. Nah sekarang kalau begitu, kalau ada yang maaf ya, merasa seperti yang kecewa, pernah diingkari janjinya, sudahlah, lupakan itu. Dengan kekuatan dari Tuhan Yesus yang mengasihi saya akan berusaha melupakan. Amin. Haleluya. Saya berusaha memaafkan dia supaya nanti saya dapat penggenapan janji Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Berkatnya lebih besar lagi. Nah kita akan lihat ini dari perikop yang kita baca dan perhatikan, ini luar biasa. Apa janji dari Tuhan kepada Daud? Kalau kita lihat kembali dari ayat 4, ya di sana dikatakan ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Lalu kita lompat dari ayat 7 sampai 10, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau ya bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksud itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Luar biasa. Jadi janji yang Tuhan berikan ditepati kepada Daud adalah bahwa Daud ini rindu ya mendirikan bait suci, rumah Tuhan.
yang megah. Nah, kenapa? Karena sepanjang ratusan tahun umat Israel itu beribadah itu momentum, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke kota yang lain. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka berpindah melewati negeri satu negeri yang lain. Lalu Tuhan mengupayakan oleh Musa bikin kemah sembahyang. Nah, kenapa kemah? Sebab kemah itu bisa dicabut, bisa diboyong, dipindah. Ya, tenda itu kemah. Ya, nah begitu. Jadi kemah sembahyang, kemah suci itu sama aja. Ya, itu portable bahasanya, bisa dipindah. Sehingga kadang-kadang mengalami kesulitan. Sehingga Daud sebagai seorang yang suka memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia pernah punya satu kerinduan mendirikan rumah bagi Tuhan bait suci, dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, benar, saya akan menepati janjiku kepadamu Daud. Tetapi, ini dia, aku akan menepati janji yang mendirikan rumah bagiku bukan kamu, tapi keturunanmu kelak. Ya. Jadi keturunanmu. Dan yang dimaksud di sana adalah Salomo. Ya. Salomo. Nah, jadi janji Tuhan kepada Daud yang rindu mendirikan bait suci, dan Tuhan menepati janjinya. Dan kita bisa lihat bagaimana ekspresi sikap dari seorang Daud. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa Daud rendah hati menerima itu. Ya. Dan Salomo anaknya pun transfer, dapat warisan sikap itu rendah hati juga, untuk mengaku mimpi terwujud karena Tuhan yang menepati janjinya. Ya. Nah, jadi jika Allah menepati janjinya kepada saudara dan saya, namun Tuhan bilang, aku akan tepati janjiku kepadamu, tetapi bukan melalui kamu ya, melalui anakmu. Wah, gimana sikap kita? Wah, Tuhan ini gak adil. Wah, Tuhan ini gak beres. Apalagi Tuhan bilang, benar, engkau Rocky, nanti aku menepati janjiku bukan kepadamu, tapi kepada cucumu, keturunanmu ketujuh. Bagaimana sikapnya? Ya, engkau Ani. Engkong baru menikah dipanggil engkong ya. Calon nanti ya. 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan engkong ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Kita bisa melihat bahwa memang Allah itu berdaulat. Allah berkuasa. So pasti di kedaulatan dan kekuasaannya dia akan menepati janjinya. Tetapi memang hak prerogatifnya Allah itu ya kita harus hormati. Ya. Dengan sikap rendah hatilah kita bisa belajar dari Daud dan Salomo. Yes Tuhan, nggak apa-apalah. Yang penting janji Tuhan tergenapi melalui anakku. Yang terpenting janji Tuhan tergenapi melalui istriku. Yang terpenting janji Tuhan tergenapi melalui suamiku. Yang terpenting janji Tuhan melalui adikku, melalui kakakku, melalui saudaraku, keluargaku dan sebagainya. Amin. Haleluya. Itu yang bagus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena nanti pada waktu kita sikap kita rendah hati, tetap juga nama kita akan diserempet. Ya, waktu Salomo mendapatkan kehormatan, mentapiskan bait suci, yang disinggung namanya siapa? Tetap juga bapaknya, ayahnya, yaitu Daud. Ya, nggak mungkin Salomo akan bilang yang lain, akan bilang ayahnya adalah Daud. Dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, mengapa janji Allah itu kepada Daud tentang bait suci? Kalau kita bisa melihat bahwa bait suci itu menjadi simbol pengharapan umat Allah akan kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus menggenapinya. Kita telah berada dalam Kristus karena iman memperoleh penggenapan dari pengharapan Israel. Memang kita bukan
orang Israel. Tapi kita punya pengharapan yang sama. Dan justru kita bersyukur kita mengalami pengenapan itu. Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Pengharapan yang dinantikan sangat lama, yang tidak diperoleh sebagian besar umat yang mengharapkan. Bahkan banyak yang tidak lagi setia menantikan janji Tuhan. Karena iman itu mereka runtuh. Kita bisa lihatlah, orang Israel itu banyak yang gak setia. Disuruh tunggu oleh Musa, Musa naik ke gunung Sinai, ya, mau bawa hukum 2 loh batu, ya, hukum Tuhan. Ya, waktu dia turun, orang Israel sudah menyembah anak lembu emas, sudah serong hatinya menyembah ilah yang lain. Nggak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Ya, barang siapa yang tetap menyembah nama Tuhan akan diselamatkan, tidak dipagut ular. Ya, nah inilah yang harus kita bersama-sama ikuti, bagaimana Alkitab menegaskan ini. Walaupun Israel gagal mendapatkan janji itu karena tidak beriman, tetapi kita harus teguh di dalam Kristus karena iman kita menantikan penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini pentingnya. Kenapa Daud dapat janji Tuhan mengenai bait suci? Buat kita, karena Kristus yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Ya, dengan kehadirannya saja menjawab seluruh kebutuhan kehidupan kita. Amin. Saya dan saudara punya pilihan. Ya, kadang-kadang dalam situasi yang sepi kita membutuhkan kehadiran dari seorang yang kita tunggu, betul nggak? Ya. Waduh, kalau sudah datang tersenyum aja sudah enak lah. Seperti masa-masa lagi pacaran misalnya, ya. Aduh, kok lama nggak ketemu dia ya? Wah, gitu ya. Ya, ini yang baru menikah pasti bisa kilas balik sedikit ini, ya. Aduh, gitu ya. Antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, tentu waktu hadir itu menjadi obat tersendiri. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan membuat janji kepada umatnya? Tentunya Tuhan memiliki tujuan supaya kita punya pegangan atau kepastian dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang membuat janji kepada kita, Dia akan menepati janjinya. Maka kita bisa memegang teguh janji dari Tuhan itu. Saya mengatakan bahwa janji Tuhan di dalam Alkitab itu lebih daripada 7.000 dicatat. Dan kalau kita pegang aja satu janji Tuhan bagi kita di Alkitab, wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Memang di situ dibutuhkan ketekunan dan kepercayaan iman kita yang konsisten. Apa itu konsisten? Mau situasinya berubah, kita tidak pernah berubah. Ya. Mau semua orang pakai warna bajunya yang ada di sini apa? Kuning. Ya. Kita tetap pakai baju warna merah. Gitu kan. Semua orang pakai baju putih, tetap kita pakai warna baju. Apa yang ada di sini lagi? Ungu. Gitu ya. Nanti kalau saya sebutkan warna baju saudara, kira ngomong saudara, ya. Nah, ini penting sekali, konsisten. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti konsisten. Waktunya kita berdoa, tetap berdoa. Waktunya kita baca Alkitab, tetap baca Alkitab. Waktunya beribadah, tetap beribadah. Bukankah Alkitab mengatakan segala sesuatu ada waktunya? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, memanen. Ada waktu untuk bernyanyi, ada waktu untuk bergembira.
Ya, jadi Alkitab ini seimbang. Ya, Alkitab tidak pernah melarang bermain, bergembira dengan teman-teman, enggak. Ya, Alkitab ini penuh dengan kesukacitaan juga. Ya, jadi seimbang. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya belajar, waktunya bekerja, waktunya goyang. Goyang apa itu? Goyang dengan teman-teman, ya. Bukan goyang. Disinilah Tuhan menuntut, ya, konsistennya iman, sikap, ketekunan, kesetiaan kita untuk menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Ya, jadi jangan cepat-cepat berubah. Kalau kita kembali belajar dari Daud, luar biasa. Menantikan itu tidak seminggu, 2 minggu. Sampai Salomo menjadi dewasa, menjadi raja, dan janji Tuhan itu digenapi. Wah, itu waktunya lama. Karena apa? Daud konsisten. Ya, Daud dari masa yang kecil remaja, dia memuji Tuhan dengan serulingnya untuk menghibur ternak-ternaknya. Ternak mau dihibur, ya. Bayangin, untuk menghibur dirinya sendiri juga. Karena apa? Kakaknya disuruh perang. Dia kecil, dia disuruh untuk menemani, mengembalakan domba-dombanya dari ayahnya, Bapak Isai. Ya, beranjak dewasa pun tetap dia memuji Tuhan. Ya, apakah Daud selalu senang dalam hidupnya? Apakah Daud tidak ada tantangan hidup? Oh, tidak. Nungguin ternaknya, serigala akan menerkam ternaknya. Dia harus pukul dengan dahan kayu yang dia pegang, tongkatnya. Ya, makanya dia bilang, aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu Daud yang bilang. Dan Daud pernah jujur, mengapa tertekan hai jiwaku. Jadi Daud pernah stres. Tetapi dia mengatakan bergembiralah di dalam Tuhan. Jadi saya ingin mengajak, yuk kita akan konsisten dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar bersama-sama hari ini bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Daud, dan dengan sikap yang rendah hati, legowo, dia menerima sekalipun harus anaknya, melalui anaknya Salomo, baik itu berdiri megah ditabiskan. Ya, kalau Tuhan berjanji dalam kehidupan saudara dan saya mengenai sesuatu, ya Tuhan, biarlah itu akan tergenapi. Itu akan tergenapi melalui anakku, melalui istriku, suamiku. Yang terpenting kita harus bersyukur, rendah hati menerimanya. Dan kita harus bersama-sama sekali lagi bersyukur karena Tuhan yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Itu penggenapan janji yang sangat spesial di dalam kehidupan kita. Dan kita harus konsisten dalam kehidupan kita menantikan janji Tuhan itu. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saat kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apakah saudara dalam situasi sedang menghadapi tantangan dalam kehidupanmu? Engkau sedang menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Ada saatnya lemah, ada saatnya khawatir, ada saatnya takut, ada saatnya cemas. Sudah berlalu lama janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup. Tetapi hari ini kita belajar dari Isa, dari Salomo,
bagaimana Daud tergenapi janjinya dari Tuhan melalui Saul untuk mendirikan bait suci. Dengan sikap rendah hati, Daud untuk Salomo menerima penggenapan janji itu. Bait suci berbicara mengenai Yesus Kristus yang tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Biarlah kita akan menjadikan Dia Tuhan, perisai kita. Sehingga ketika kita menghadapi badai, tantangan, kita tetap akan bisa berdiri, tidak tergoyahkan, karena Yesus menopang kita. Oh, haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menempatku. Firman-Mu di dalamku celahkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat pada hidup menempatku. Firman-Mu di dalamku celahkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mari kita berdiri bersama-sama, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory. Haleluya, syukur. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing,
Pada hari ini saya ingin menegaskan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita belajar pengenapan janji Tuhan kepada Daud dengan sikap rendah hati. Daud dan Salomo menerima pengenapan janji Tuhan itu. Daud menerimanya sekalipun janjinya digenapi melalui anaknya Salomo, bait itu didirikan. Mari kita belajar bersama-sama dengan sikap rendah hati. Kita menerima pengenapan janji itu, walaupun gak sekarang, mungkin 10 tahun lagi melalui keturunan kita. Tapi kita harus rendah hati menerimanya, karena itu kebenaran, karena itu berkat anugerah dari Tuhan. Terlebih kita harus bersyukur. Pengenapan janji itu berbicara mengenai bait suci merupakan simbol kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia sumber kehidupan kita. Dia jawaban dan tantangan kehidupan kita. Karena itu kita bisa konsisten menantikan pengenapan janji Tuhan. Kalau di antara saudara hari ini kau sedang menunggu janji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Menjadi orang yang konsisten, tetap setia, taat, menanti janjinya Tuhan. Gak usah percaya yang mau, percaya saja Tuhan. Haleluya. Tunggu janjinya Tuhan. Gak usah tunggu janji yang mau, janji dari Tuhan saja. Pasti Tuhan akan menepati. Kalau di atas saudara hari ini yang mau mengambil keputusan yang baru, ya Tuhan, saya mau mengikuti seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Aku mau konsisten belajar dengan taat dan setia menantikan janji Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Kalau Tuhan belum genapi tahun ini, kalau Tuhan gak genapi melalui diriku, melalui keturunan, melalui anakku, melalui istriku, suamiku, siapa saja, gak apa-apa Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang sedang menunggu janji daripada-Mu. Kami akan mengambil keputusan untuk konsisten dengan sikap yang rendah hati, taat, setia, menantikan janji dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kalau janji Tuhan itu digenapi tidak melalui kami, melalui keturunan anak kami, melalui cucu kami, melalui siapapun juga, keluarga kami. Bapak Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena Dia Tuhan Juru Selamat, jawaban setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kemampuan, beri kekuatan supaya kami tetap konsisten menantikan pengenapan janji itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Sementara mereka menunggu janji-Mu Tuhan, mereka mengalami tantangan, pergumulan. Beri kekuatan yang baru, pertolongan dan mujizat terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Terjaga saudara iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Saya bersyukur buat segala kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Materaikan dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah hidup kami oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selalu kembali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang melayani untuk kolektan pada hari ini. Diminta kepada Saudari Selvi dan Saudari Stefani. Sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang kepadamu untuk setiap persembahan yang akan diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati, mengajar, memberi dengan penuh sukacita. Kalau ini memberikan persembahan secara tunai,
maupun mengirimkan transfer ke rekening atas nama gereja. Ya Tuhan juga memberkati. Ya berdoa menyerahkan sementara jemaatmu yang memberikan persembahan. Mereka sedang memiliki kebutuhan khusus mengenai keuangan. Mereka mengalami krisis ekonomi. Tuhan, tapi mereka tetap mengasihi Engkau, memberikan persembahan. Tuhan juga akan cukupi dan berkati dengan limpah. Terima kasih ya Tuhan. Ya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan buat ibadah raya yang kedua hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sepekan kita bahwa Selasa sampai dengan Kamis. Bapak Ibu sekalian, kita ada kegiatan komunikasi pastoral online. Kalau untuk onsite bisa juga janjian dengan gembala, bimbingan, konseling dan sebagainya, atau permintaan doa. Ya, dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2022, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada hal darurat tidak terbatasi oleh waktu ini, silakan saja menghubungi gembala atau ibu gembala, ya, pendeta yang ada, Bapak Ibu sekalian. Lalu Jumat tanggal 28 Oktober 2022 ada latihan pujian musik untuk ibadah raya Minggu jam 7 malam, dilanjutkan dengan doa bersama. Lalu hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 ini setiap Sabtu jam 7 malam ada ibadah tunas remaja di ruang tunas remaja di lantai 1, Bapak Ibu sekalian. Lalu minggu depan tanggal 30 Oktober 2022 ibadah tetap 2 kali, baik jam 8 pagi maupun jam 10. Lalu ada ibadah anak jam 9 pagi, dan secara khusus jam 6 sore keluarga besar Gereja Jemaat Allah Citaya diundang oleh keluarga Bapak Kiki Sugiarto dan Ibu Eka Yulia menghadiri ibadah ucapan syukur keluarga, ya, di tempat keluarga Bapak Kiki dan Ibu Eka. Bapak Ibu sekalian, tentunya terus kita akan membaca Alkitab setiap hari, ya, dengan memperhatikan jadwal pembacaan Alkitab melalui kabar pasti yang sudah ada di Warta Jemaat. Lalu biarlah kita akan bersama-sama memperhatikan yang melayani ibadah minggu depan sudah ada di Warta Jemaat, baik untuk ibadah pertama jam 8 pagi maupun ibadah kedua jam 10. Secara khusus disampaikan informasi berkenaan dengan baptisan air selam yang akan diadakan secara massal di tanggal 17 Desember 2022. Oleh karena itu, kalau ada jemaat yang sudah berusia 12 tahun, ya, ke atas tentunya bisa baptis air, bisa mendaftarkan diri kepada gereja. Bapak Ibu sekalian, terus doakan untuk pembangunan gereja kita tahap yang kedua yang sedang dilaksanakan, dan juga secara khusus untuk gathering Natal tanggal 16 sampai 18 Desember 2022 tepat di Kota Wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar, menghubungi Ibu Ria, bisa juga dengan cara menabung, ya, setiap minggu, setiap 2 minggu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, memastikan keikutsertaannya di gathering Natal ini. Dan tentunya terus tidak lupa kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain dan memperhatikan, memberikan kepedulian, bisa melalui komunikasi dengan WA, telepon dan sebagainya, ya, supaya kita bisa bertemu bersama-sama. Puji Tuhan, selaku gembala sidang mengucapkan selamat bergabung, selamat datang pertama kali teman dari Stefani Shalom hari ini, ya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita akan berdiri bersama-sama sekali lagi, biar kita kembalikan hormat pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Tuhan. Di penghujung ibadah kami mengucap syukur. Seraya bersyafaat untuk negara kami tercinta Indonesia, Provinsi Banten, Kota Tangerang. Tuhan, kami percaya ini milik-Mu, ini bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan kasih dan kuasa-Mu dengan dahsyat ada di atas bangsa kami. Hujan pertobatan, keselamatan turun atas bangsa kami. Jiwa-jiwa terhilang diselamatkan ya Tuhan. Pakailah gereja sidang jemaat Allah untuk menjadi mercusuar, memberitakan nama Kristus bagi segala bangsa, sehingga setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku Kristus Yesus adalah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk gereja kami, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Seluruh umat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dari bayi hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Mendoakan untuk yang sakit, Saudara Stefanus, jamaah-Mu oleh bilur darah Yesus disembuhkan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang bersekolah. Kami serahkan aktivitas dari umat-Mu dalam mata pencarian mereka. Mereka yang berdagang, mereka bekerja di perusahaan, di pabrik, di kantor. Mereka bekerja secara wira swasta, mengupayakan membuka warung makan, perdagangan, toko, marketing. Mereka yang bekerja, oh Tuhan, secara mandiri, bekerja melalui online. Tuhan berkati, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami berdoa menyerahkan, sebab Tuhan mereka biji mata-Mu dipelihara oleh Engkau. Apa yang diperbuat oleh tangan mereka dalam pimpinan Tuhan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu semua program kerja dari gereja kami, biar memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan sudah mengambil bagian lebih pada raya hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah dengan lain, Tuhan menyertai kami di perjalanan dengan tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat telah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.